Asal-usul Gunung Tidar. Episode 1. Kehadiran siluman ular di Magelang. Cerita dimulai pada masa kerajaan Jawa kuno ketika wilayah Magelang merupakan desa subur yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat. Masyarakatnya hidup tenang dan harmonis, berladang, bertani, dan menjalani kesehariannya dengan penuh kedamaian. Namun, suatu hari bencana tak terduga mulai mengusik kehidupan mereka. Saat musim panen tiba, penduduk mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Sawah-sawah rusak secara misterius, tanaman-tanaman layu dengan cepat, dan beberapa hewan ternak mati mendadak dengan luka-luka yang aneh. Tidak hanya itu, sungai yang biasa digunakan penduduk mulai mengering tanpa alasan jelas, padahal biasanya air mengalir deras sepanjang tahun. Warga desa bingung dan ketakutan, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan, para sesepuh desa memutuskan untuk mengadakan rapat besar di balai desa. Mereka berusaha mencari tahu penyebab semua kejadian aneh ini. Dalam rapat ada berbagai spekulasi, mulai dari kutukan, gangguan makhluk halus, hingga kemarahan dewa-dewa yang mungkin merasa terganggu. Di tengah perdebatan, seorang pemuda bernama Raden Suryaputra, yang terkenal karena keberaniannya, berdiri dan menyatakan niatnya untuk mencari tahu sendiri penyebab dari semua masalah ini. Raden Suryaputra memulai pencariannya dengan menyusuri sungai yang mengering, tempat masyarakat biasa mandi, minum, dan mencari ikan. Ia menemukan bekas jejak besar yang mirip seperti sisik ular raksasa di pinggir sungai. Raden merasa bahwa ini bukanlah ular biasa, tapi sejenis makhluk besar dan jahat. Meskipun hatinya merasa gentar, ia tetap melanjutkan penyelidikan dan mengikuti jejak yang tampaknya menuju ke dalam hutan. Menjelang malam, saat ia menyusuri hutan, Raden Suryaputra merasakan kehadiran yang menakutkan dan melihat sekelebat bayangan hitam yang sangat besar bergerak cepat di antara pepohonan. Ia kemudian mendengar suara desisan keras yang seolah datang dari segala arah. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara dan akhirnya melihat sosok siluman ular tidar, seekor ular raksasa dengan tubuh hitam legam, mata merah menyala, dan sisik yang berkilauan seperti baja. Siluman ular itu tampak sedang merayap di atas tanah, seolah mencari sesuatu. Raden melihat dengan ngeri ketika ular tersebut mengeluarkan desisan yang begitu keras hingga membuat pepohonan di sekitarnya bergetar. Makhluk itu tampak seperti jelmaan roh jahat, mengeluarkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Raden pun menyadari bahwa dialah yang menyebabkan kekeringan sungai dan kerusakan di desa. Setelah melihat sendiri sosok siluman ular tidar, Raden Suryaputra segera kembali ke desa untuk melaporkan temuannya. Ia mendatangi balai desa dan menceritakan semua yang dilihatnya. Warga desa gempar mendengar cerita tersebut dan ketakutan mulai melanda mereka. Beberapa warga bahkan memutuskan untuk meninggalkan desa karena takut menghadapi ancaman dari siluman. Namun, sesepuh desa meminta Raden untuk tidak terburu-buru dan mengajak semua warga untuk bersatu melawan rasa takut. Mereka menyarankan agar Raden menemui seorang pertapa sakti yang tinggal di puncak bukit dekat desa, yaitu Kyai Semar, seorang tokoh yang dikenal memiliki kekuatan spiritual dan sering membantu warga. Raden Suryaputra bersiap melakukan perjalanan ke bukit tempat tinggal Kyai Semar untuk mencari bantuan. Perjalanan Raden Suryaputra menuju bukit tempat tinggal Kyai Semar, seorang pertapa sakti yang dikenal bijaksana dan dihormati oleh seluruh penduduk di sekitar Magelang. Jalan menuju bukit tersebut penuh dengan rintangan, dedaunan lebat, bebatuan terjal, dan hutan gelap, yang terasa semakin dingin setiap kali ia mendekati puncak. Raden berusaha menenangkan pikirannya, mengingat betapa pentingnya misi ini untuk menyelamatkan desanya dari ancaman siluman ular tidar. Sesampainya di puncak bukit, Raden disambut dengan pemandangan yang memukau. Sebuah padepokan sederhana yang dipenuhi bunga dan pepohonan yang tumbuh subur, dikelilingi oleh suara burung-burung dan hembusan angin lembut. Di tengah padepokan tampak seorang lelaki tua berwajah tenang dan bercahaya sedang duduk bersila bermeditasi. Dialah Kyai Semar, seorang pertapa dengan pengetahuan mendalam tentang alam dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Kyai Semar membuka matanya saat Raden mendekat.
Dengan senyum lembut, Kiai Semar mengundangnya duduk dan mendengarkan dengan seksama cerita Raden tentang kekacauan yang melanda desanya, tentang sungai yang mengering, hasil panen yang rusak, dan sosok siluman ular tidar yang dilihatnya di hutan. Setelah mendengarkan cerita Raden, Kiai Semar mengangguk dan mulai bercerita tentang asal-usul siluman ular tidar. Menurut Kiai Semar, siluman ular tidar adalah jelmaan roh jahat dari masa lalu yang terlahir dari amarah dan kebencian. Dahulu kala, ia adalah makhluk mistis yang tersegel jauh di dalam bumi oleh para resi untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, segel tersebut perlahan melemah seiring waktu karena ulah manusia yang tidak menjaga keharmonisan alam, hingga akhirnya makhluk itu bangkit kembali dengan niat menguasai dan merusak seluruh Pulau Jawa. Siluman ular tidar memiliki kekuatan luar biasa, seperti kemampuan untuk mengendalikan cuaca, mengeringkan sungai, dan merusak ladang. Kiai Semar memperingatkan bahwa kekuatan ular ini akan semakin besar jika tidak segera dihentikan. Kiai Semar menjelaskan bahwa untuk mengalahkan siluman ular bukan hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, melainkan kekuatan spiritual yang sebanding. Ia mengajarkan Raden Suryaputra tentang mantra pelindung dan memberikannya pusaka berupa keris sakti, yang konon dapat melukai makhluk gaib jika digunakan dengan niat yang suci dan hati yang tenang. Namun, Kiai Semar menegaskan bahwa ini bukanlah sekadar pertempuran biasa. Siluman ular hanya dapat dikalahkan dengan bantuan roh penjaga alam. Untuk itu, Kiai Semar merencanakan sebuah ritual khusus di malam purnama berikutnya untuk memanggil roh penjaga tersebut, yaitu Kiai Gembong, roh harimau putih yang menjaga keseimbangan alam dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan unsur tanah dan angin. Kiai Gembong adalah roh yang sangat kuat, tetapi ia tidak selalu mau membantu manusia, kecuali jika manusia tersebut memiliki niat yang benar-benar murni. Selama beberapa hari, Kiai Semar melatih Raden Suryaputra dengan disiplin keras. Ia mengajarinya cara memfokuskan pikirannya, melafalkan mantra pelindung, dan mengasah kemampuannya menggunakan keris sakti. Kiai Semar menekankan bahwa dalam menghadapi siluman ular, rasa takut hanya akan melemahkan dirinya. Oleh karena itu, Raden harus menjaga hati dan pikirannya tetap tenang. Selain latihan fisik, Raden juga harus belajar menenangkan pikirannya melalui meditasi. Kiai Semar mengajarkannya untuk merasakan hubungan antara dirinya dan alam sekitar. Raden belajar memahami bahwa kekuatan terbesar bukan hanya berasal dari senjata atau mantra, tetapi juga dari keharmonisan batin dengan alam. Pada malam purnama, Kiai Semar membawa Raden ke sebuah bukit suci yang dikelilingi pohon beringin besar. Dengan persiapan matang, Kiai Semar mulai melakukan ritual pemanggilan Kiai Gembong. Ia menyalakan dupa dan membacakan mantra kuno sambil menaburkan bunga-bunga di tanah. Hawa dingin mulai terasa dan angin bertiup semakin kencang. Lama-kelamaan suasana menjadi sunyi dan tegang. Tiba-tiba dari dalam hutan muncullah Kiai Gembong, seekor harimau putih raksasa dengan mata tajam yang berkilauan. Kehadirannya begitu kuat dan menakutkan hingga membuat Raden terdiam. Kiai Semar dengan penuh hormat memohon bantuan Kiai Gembong untuk melawan siluman ular tidar yang telah merusak keseimbangan alam. Kiai Gembong dengan suara berat dan berwibawa mengatakan bahwa dirinya hanya akan membantu jika Raden Suryaputra bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga untuk kepentingan alam dan desa. Raden menyadari bahwa ini adalah ujian untuk membuktikan ketulusan hatinya. Ia kemudian bersumpah di hadapan Kiai Gembong bahwa ia akan menjaga Gunung Tidar dan mewariskan tanggung jawab ini kepada keturunannya. Kiai Gembong menerima sumpah itu dan berjanji akan mendampingi Raden dan Kiai Semar dalam pertempuran mendatang. Episode berakhir dengan Kiai Semar dan Raden Suryaputra kembali ke desa, didampingi kekuatan Kiai Gembong yang kini siap membantu mereka menghadapi siluman ular tidar. Mereka menyadari bahwa pertarungan yang gak akan datang bukanlah perkara mudah. Namun dengan kehadiran Kiai Gembong, harapan baru pun muncul. Di kejauhan terlihat siluet Gunung Tidar yang diselimuti kabut tebal, seolah menjadi pertanda pertempuran besar yang akan segera terjadi.